Honoris Causa Insinyur Tri Risma Harimanti. Kami silakan. Ini mulai ajudan ini kepadanya siapa ini ya. Apal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Martadi, Dewan Pendidikan beserta seluruh anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Yang saya hormati Pak Krisnayana Yahya. Terus terang saya nangisnya sama Pak Krisna. Yang saya hormati Ketua Kemenak ini ada. Soalnya ada urusannya sama ibtidaiyah sama sanawiyah. Ya, rodo apal Pak, soalnya putune kiai. Yang saya hormati para kepala SKPD, para camat dan Bapak sekalian para kepala sekolah dan para guru, pengawas dan teman-teman media, hadirin undangan serta anak-anakku semuanya yang saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita bersama dapat hadir bersama dalam rangka pembukaan rumah matematika yang sudah lama sebelumnya saya inginkan karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, ide awal ini terus terang merupakan keprihatinan saya karena kalau saya lihat nilai UNASnya anak-anak matematikanya itu ono sing loro. Lek loro iki belajarnya piye yo? Terus 3, 4, wapi itu 6 itu. Padahal dulu saya punya nilai 6, 7 itu seisin. Gitu. Ya jadi karena itu kemudian saya kepingin memberikan materi di sini dengan anak senang untuk belajar matematika. Dia bukan takut, bukan ketakutan untuk belajar matematika. Karena sesungguhnya matematika itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Gak ada yang perlu ditakutkan. Belanja pakai uang susu harus ngitung pakai matematika. Mana bisa ngitung, oh ya uang sakuku sehari 3.000. Aku harus bisa ngatur untuk makan sekian, untuk transport sekian. Itu matematika. Nah kalau kemudian anak-anak takut, karena ini kan ada yang aneh gitu. Something wrong with, ya kan? Jadi pasti ada yang aneh karena sebetulnya kehidupan kita sehari-hari itu selalu tidak pernah lepas dari matematika. Kemasannya dalam bentuk yang lain, makanya kalau di luar negeri itu kadang belajar matematika itu dengan cara nggak terasa dia. Anak-anak misalkan ngumpul, oh binatang ini dengan binatang ini, ditambah nanti begitu ngomong, loh nggak bisa ternyata ini bukan apa namanya Pak Trisna mau kucing sama anjing itu bukan satuannya apa, nggak bisa dijumlahkan kayak gitu, baru nanti nalarnya begitu, itu begitu cara memberikan contoh sehingga anak-anak kemudian tertarik, oh iya ya kucing sama anjing nggak bisa dijadikan satu, ikan sama kucing nggak bisa kemudian dijumlah gitu. Nah hal-hal seperti ini saya kira kemudian kenapa melahirkan inisiatif untuk membuat rumah matematika. Saya pengen anak-anak Surabaya semua tidak takut untuk belajar dan mengerti matematika. Tidak perlu takut karena nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak gigit. Digigit matematika, enggak. Matematika bisa gigit. Jadi nggak perlu takut ya. Jadi kalau ada pelajaran matematika itu susah sekali. Padahal saya, Pak, Bapak Ibu sekalian, saya ini nggak bisa matematika. Supaya saya bisa matematika, jadi kalau gurunya minta halaman 10 kerjakan, saya ngerjakan sampai halaman 20. Nanti kalau masih kurang halaman itu, saya minta halaman kakak saya yang mahasiswa saya kerjakan. Kalau sudah mengerti integral, yang semester 1, semester 2 sama Pak. Ada integralnya. Integral rangkap 3, saya sudah kerjakan itu SMA. Jadi saya ingin menyampaikan nggak ada perlu ditakutkan. Kenapa ada takut? Kemudian kenapa kita ragu untuk ini? Jadi sebetulnya matematika itu menyenangkan kalau kita tahu. Dan itu ada hubungannya Pak ya
turunan pertama integral berapa? Krisna kalau salah saya koreksi ya. Kecepatan kendaraan itu adalah turunan pertama ya betul Pak itu saya betul ya. Nah, benar, jadi itu ada gandengannya sama kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mau ngitung kecepatan itu pakai integral itu sudah dia mengacu pada kecepatan itu. Aku sih soalnya dia nanti oleh D itu pada itu. Ya pelajaran itu. Begitu saya dalami, oh ternyata ada hubungannya gitu. Ya jadi sekali lagi anak-anakku menarik sekali kalau kalian bisa mengerti tentang matematika, kalian akan bisa mengetahui alam ini. Kalian akan bisa belajar dengan alam ini. Kenapa? Ya saya kemarin ke Ekuador. Di Ekuador itu ternyata dia itu apa namanya? Kayak Pontianak itu kota apa namanya? Katulistiwa. Nah, orang-orang ngomong ini kalau di bor Bu, Ekuador ini titik ini tembusnya yang Pontianak katanya Bu. Nah tempat itu ada Pak, itu sederhana dia ngasih teori itu yang Pontianak gak ono gitu ya. Makanya nanti kalau para guru ini sudah ngerti, itu dikasih ember Pak ya. Di sini ada kayak apa namanya, kayak apa Pak, kincir gitu ya. Kayak itu loh Pak, apa penunjuk angin, mata angin apa namanya. Nah terus ember itu ditaruh Pak, dikasihlah daun kecil gitu. Kalau yang sebelah sini tiba-tiba itu daunnya tuh muter nggak kenal arah dia. Dibaleni lagi muter kenal arah. Ditaruh di sana kok bisa bujur gini Pak daunnya itu. Ditaruh yang sebelah sini titik itu beda bujurnya daun itu. Jadi itu sebenarnya fenomena alam itu bisa dibaca. Seperti kita membaca dulu Mbah Marijan, Bapak Ibu sekalian ingat ya. Mbah Marijan itu tidak belajar matematika tapi dia ngerti ilmu. Saat binatang-binatang itu lari, dia kemudian baca bahwa gunung ini akan meletus. Sebetulnya sama dengan matematika. Kita bisa lihat, saya ngomong Pak, kalau awan itu saya belajar Pak. Saya kepala dinas kebersihan, saya nggak ngerti. Pertama kali saya kepala dinas kebersihan, saya kan harus jaga pohon ini supaya nggak tumbang. Jadi begitu awan itu hitam, ini jadi putih beliau. Sekarang kalau ada awan hitam itu saya dongo, saya kejar tuh awan hitam itu. Kenapa? Karena pasti nanti dia akan jadi putih beliau. Saya pernah di SMK 5 itu ngejar itu mungkin lebih wali kota ini. Saya nggak urus yang penting nggak urus yang katut warga. Di sini Pak muter itu orang jualan itu, jualan apa namanya? Teh botol itu Pak, itu muter di sini. Muter gini ini teh botolnya tuh muter gini. Jadi sebetulnya itu sangat menarik kalau anak-anakku bisa tahu bahwa ternyata matematika itu menyenangkan, bisa ada hubungannya semuanya itu bisa dihitung. Semua bisa dihitung. Oh ya, kalau misalkan saya mau berangkat dari sini ke sana jarak berapa, saya harus berangkat jam berapa. Nanti ada probabilitasnya. Oh ya, hambatan gini, itu bisa dihitung kok. Jadi karena itu sekali lagi ini menarik sebetulnya kalau anak-anak Surabaya nanti menjadi tertarik, saya yakin apa namanya semua akan berpikir rasional karena semua tidak kemudian nyon sewu ngelok-ngelokno wong ya Allah saya gitu kok iso koyo pinter-pinter dhewe lek ngelok-ngelokno ya Pak. Sedih saya. Ya, nanti kalau sudah itu dia berpikir bahwa oh ternyata kita masih kurang. Nah, kemudian yang berikutnya tadi Pak Ihsan bisik-bisik Bu, anak-anak minta nggak mau campur sama anak SD. Rame katanya. Repot ini ya. Yang ngomong itu sebelumnya ada di Siola sana sudah banyak ruangan-ruangan itu, silakan kalau mau dipakai. Cuma nanti kan siapa namanya para relawannya ini, tutornya ini jadi harus tahu gitu. Nah makanya saya sekali lagi ini luar biasa warga Surabaya. Saya pernah ditanya oleh satu media, dia ngomong lu dapat apa? Yang namanya kalau kemarin apa ya di rumah bahasa itu apa namanya? Dapat apa itu ya? Apa namanya volunteeringnya itu? Saya ditanya,
Ya ada tempat ucapan terima kasih dari saya sama yang training. Saya bilang gitu. Kayaknya kita tidak percaya bahwa kita ini sebetulnya masih bisa bergandengan tangan untuk memajukan kota ini. Kita selalu berpikir bahwa semua dinilai dengan uang, itu salah. Modal Surabaya, kalau saya pakai modal uang Bapak Ibu sekalian, Surabaya insya Allah nggak jadi begini. Tapi karena keterpaduan kita semuanya, boleh dicek itu teman-teman media, anggaran rumah saya dengan uang 8,5 triliun ada di daerah sana, di daerah ujung Jawa Timur, itu anggarannya tidak sampai 1 triliun, tapi biaya medianya jauh lebih besar dibandingkan saya kamu. Jauh lebih besar. Jadi yang ingin saya sampaikan, kenapa? Saya kalau kita tidak, kalau semua mengandalkan uang, nggak akan kita bisa bangun. Makanya kita bangun, ayo kita ada partisipasi masyarakat, ada dari kerjasama semua ini. Saya terus terang banyak dibantu oleh teman-teman media. Mereka banyak yang nggak percaya saya tidak pakai apa depan dengan media. Seolah-olah teman-teman media itu saya kasih apa gitu, padahal nggak pernah saya kayak apa-apa. Saya kasih apa teman-teman ayo? Ayo ngomong. Dikasih kaos. Kapan nggak kasih kaos? Oh. Ya. Jadi enggak ada itu. Tapi kalau kemudian kita sadar bahwa ini untuk kepentingan kita, saya yakin itu bisa semua digerakkan. Saya sampaikan kemarin sama teman-teman di Pemkot. Kalau kita sekarang ini kalah dengan Korea, kalau kita saat ini kalah dengan Malaysia, kalau saat ini kita kalah dengan Singapura yang mereka merdekanya lebih lambat, itu kita kebangetan. Itu kita kebangetan. Saya sampaikan, apa kita nggak bisa? Bisa, kenapa enggak? Bapak Ibu sekalian, kenapa itu saya buktikan? Itu saya buktikan. Kenapa sekarang saya nggak susah dimanapun saya berada. Orang sudah mulai hormat tentang Surabaya. Saya nggak susah sekarang. Kadang-kadang kayak jadi apa namanya? Bukan selebriti kok, selebriti elek gitu. Apa namanya? Kadang saya tuh jadi betul nih Pak. Semua orang mau saya, sampai saya minta ketemu, saya ketemu ya, ketua yayasan ini bisa. Saya pengen ketemu ini ketua yayasan besar sekali di Amerika, saya lupa namanya. Itu bisa saya. Jadi, nah ini nanti juga Pak, sepertiga mungkin waktu saya ditugasi oleh PBB jadi wali kota Kovenant untuk jelaskan ke negara kota-kota untuk sadar lingkungan. Karena sudah banyak, saya nanti pertama mungkin ke negara Kalibatu yang mau tenggelam. Saya harus bantu memikirkan gimana penduduknya ini nanti bisa pindah dia. Jadi itu, saya sama wali kota, mantan wali kota New York, Bloomberg, sama satu wali kota Calgary. Jadi dia wali kota Calgary itu dia ketua wali kota metropolis, ketua persatuan kota-kota metropolis. Jadi Bapak sekalian, kenapa saya ingin menyampaikan kepada penyidik? Jadi semua mungkin. Jadi karena itu kenapa nggak ada uang? Ayo kita bareng-bareng. Saya sampaikan, saya nggak bisa, saya nggak kaya. Kalau saya mau bantu uang, dari mana uang saya? Tapi saya punya tenaga dan pikiran, kenapa nggak saya berikan kepada orang lain? Kalau anak itu pinter, kalau saya bantu dia, karena saya ngajari dia menjadi pinter anak itu. Kemudian dia jadi orang berhasil, dia bisa nolong orang lain. Itu kan juga berkat saya. Meskipun mungkin dia lupa, tapi saya yakin yang di atas nggak pernah lupa soal itu. Jadi karena itu kenapa kemudian saya ayo kita bergandengan tangan untuk memajukan kota ini. Saya tidak mau terus terang Bapak Ibu sekalian, kita seolah-olah Nyon Sewu sampai kemarin itu apa Bu? Anak-anak kenapa? Saya bilang, iya Bu, karena yang anu itu bule. Waduh mati saya. Anakku sih gumun karo bule, dia ikut dijajah suwe karo bule itu 300 tahun kita dijajah. Kalau kita kemudian kagum sama mereka, itu banget tenan anakku ini ya. Jadi jangan kagum, kalian bisa lebih dari itu. Kalian
bisa lebih dari itu. Saya Pak, saya sampai kadang-kadang dulu pertama juga bukan apa-apa karena fisik saya. Lah saya tuh sak bangke aneh orang-orang gitu. Bapak wali kota Rotterdam itu tingginya tuh hampir 2,5 kali saya Pak. Jadi saya disebarnya sak bangke aneh gini. Saya belok itu gini kalau ngomong diajak ngomong itu gini. Yang namanya wali kota Rotterdam. Saya bicara dengan mereka, tapi saya gak peduli wes. Lek kowe pengen krungu ya aku ngomongku kene kalau aku sih kesel ngene terus. Tiap mitra saya bicara saya harus gini terus. Babana wes ngene kowe gak krungu ya wes karepmu gitu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian anak-anakku terutama, jangan heran kita sama dengan mereka. Punya hidung di depan cuma satu, ada yang hidungnya dua. Matanya dua, ada yang tiga. Ada itu di TV itu apa yang matanya tiga? Ya, ada telinganya 4. Sama dia juga telinganya 2. Jadi kita nggak perlu kemudian merasa dia lebih tinggi dibandingkan kita. Itu harus anak-anakku pegang itu. Jadi ojo gumunan kalau ada orang bule jualan gorengan sing antri tuh tahu serang dari Satpol PP itu bikin kesroan. Betul loh Pak, saya gak cerita, saya ngomong cerita soal gorengan itu. Saya dikasih tahu Bu itu rame Bu, ternyata yang jual gorengan yang ada PKL itu di Dharma Wangsa itu bule. Langsung ke Satpol PP kemudian usiran itu selesai. Ternyata saya cerita, saya lupa dengan bapak-bapak itu di PTS itu mau acet. Kenapa saya bilang itu? Terus iya Bu, kemarin anak saya itu saya nggak ngerti dia paksa diajak ke sana. Ternyata ada orang bule jualan bakso di PTC. Saya tunggu itu antrinya setengah mati. Ya Allah, saya gini. Ya Allah, nah cukup ya. Cukup. Ya sudah ini. Gak ono iki DE lo pengen ireng kayak dhewe sama. Makanya dia pergi bersemur kalau liburan. Podo. Ini sudah karunia ireng ini ya si pendek dipek, irungnya pesek ya dipek gitu ya. Mereka ya pingin hitam seperti kita tuh. Jadi jangan kita tidak percaya diri setelah itu. Ya, jangan tidak percaya diri. Kenapa? Itu mempengaruhi. Coba kalau tidak percaya nanti ya, Kak mau presentasi grogi dhisik. Dulu saya grogi, karu-karuan metune. Tapi sekarang sudah pinter ya ngomong dengan RP. Bahkan kemarin itu saya di Port Irlandia itu Pak Krisna. Satu-satunya wali kota saya, 4 orang itu menteri Pak. Satunya menteri Amerika di perdagangan, menteri perdagangan UKM-nya Amerika. Satunya menteri UKM-nya Thailand. Satunya menteri UKM-nya Kolombia. Terus satunya dia menteri UKM-nya di daerah Arab situ, di daerah apa? Saya top wali kota. Habis itu ya sudah saya ngomong presentasi, aduh sayang begitu selesai. Mestinya kamu yang juara 1, katanya malah gitu. Kamu yang juara 1 mestinya katanya juri dari membernya apa namanya juri itu ada 5 orang, 4 orang ngomong kamu yang jadi juara katanya. Mestinya. Tapi kamu nggak ngasih info ke aku ya, saya nggak tahu. Melok Katut Rono, alhamdulillah gitu kan. Itu yang daftarkan orang lain, orang Jakarta sana. Nah, kenapa saya mau datang? Karena saya mau rebut 2018 jadi tuan rumah Startup Nation Summit. Jadi saya mau rebut itu. Kalau itu terjadi, maka insya Allah anak-anak kita nanti akan bisa belajar bagaimana membangun usaha-usaha itu tanpa harus bergantung kepada orang lain. Kita tidak harus ngomong, saya mau usaha ini, modalnya kondi. Nggak perlu kita seperti itu. Banyak yang berhasil itu karena itu. Jadi kemarin banyak yang startup anak-anak itu, mereka ya jadi dari mulai mahasiswa, mereka gerak. Jadi itu, saya kira itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi. Ayo, kita bersama-sama bergandengan tangan. Yang dulu menjajah, saya ingin ketemu aku terus. Saya kira udah dihambat tanggal titik gitu ya Pak. Gak apa-apa ya Pak Krisna ya. Sekali-kali toh ya dulu sudah jago baca lama, sudah ngambil tak tambah titik. Gak iso aku udah tanggal ini gitu. Ya sedianya bisanya cuma tanggal ini loh. Aku nggak bisa tanggal itu. Rontok kayak didik lah Pak. Ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama sekali lagi, dan terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Aja teman-temanmu yang memang kurang, nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah takut. Tidak ada yang salah kita bertanya, tidak ada yang salah kita belajar, nggak ada yang salah. Kemarin itu saya ringkes buku, Pak. Ternyata saya ketemu re-eventing government, tak bagi ke organisasi. Saya ketemu ekonomi Indonesia, saya bagilah ini. Saya bagi, tak bagi-bagi buku. Tapi balik Nora itu biar buku jangan golek angel saiki. Biar setengah mati golek ya. Jadi apa namanya? Kenapa saya harus belajar? Memang masih. Kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa meningkatkan pengetahuan saya. Saya belajar bagaimana manajemen Google, kenapa dia bisa sebesar itu. Teman-teman kalau tahu Google ini luar biasa manajemennya Pak Krisna, luar biasa. Jadi yang terjadi adalah dia pintar sekali kalau Google nggak. Jadi yang terjadi tuh Pak, dia mengumpulkan seluruh bangsa di dunia ini. Dia suruh cerita, ngumpul, cerita apa kebiasaan bangsamu. Kemudian dia ambil sama ini, dibuatlah software itu. Jadinya lah, oh ya anak sing jenenge Nono itu nang Google, anak sing jenenge Bu Hendon itu di Google gitu Pak. Ternyata itu seluruh dunia ngumpul. Jadi kalau orang mau cari itu, saya dia kenapa? Karena resource-nya ada dari negara-negara itu. Ngeri kan Pak? Saya baru ngomong gini sama Oki, staff saya dulu, Ki, aku tuh pengen gini loh Ki, ini peta kan sudah ada, aku tuh pengen jadi dari jalan itu aku tahu foto rumah-rumah ini, tapi itu real, maksudnya bukan gambar. Dia ngomong Bu itu ada di Google Mata, aku bilang, jadi sudah ada, termasuk rumah saya itu ada di situ. Coba, saya baru mikir dia udah itu bikin. Kenapa? Karena itu semua adalah input tadi itu adalah dari orang-orang di sini juga. Saya ketemu dengan di sana pekerja di Google kurang lebih 32 orang Indonesia di sana. Saya makan siang bersama-sama sama mereka. Tapi jadi makanannya tuh ada seluruh dunia Pak. Waktu makan siang itu ada makanan India, ada makanan apa barat, ada makanan. Terus saya takut, aku makan apa? Salad aja Bu katanya. Ada anak sini, anak Surabaya sini, anak mana ini di Noyo situ. Ibu makan salad aja biar langsing seperti saya katanya. Ya wes makan salad. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan. Jadi dunia ini terus bergerak. Kalau kita tidak bergerak maka kita akan tertinggal. Dan kalau kita tertinggal maka kita akan dijajah kembali. Dijajah ke depan, bukan penjajahan seperti dulu, tapi penjajahan di bidang ekonomi. Makanya aku ya ndak goblok, sekarang soto rawon itu apa namanya, penyet tempe itu sudah tak pateno, sampai lemper, sampai UT-UT, sampai itu. Jadi saya punya kurang lebih hampir hak paten merek untuk makanan itu hampir 1000 Pak. Hampir 1000, ono rujak ulek, ono apa, gak apa-apa misalkan jombak itu rujak ulek tuh PN pokoknya tak paten dhisik supaya ndak diambil orang lain. Moro-moro metu rujak ulek Malaysia kan celaka Mbak ya kan? Iya, rujak cingur Malaysia gitu kan celaka. Bukan tidak mungkin itu. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, itu yang disebut namanya penjajahan ekonomi. Jadi karena itu kita jangan mau dijajah. Kita adalah turunan-turunannya perjuang. Yang kita harus bisa. Kalau dulu zaman Majapahit kita bisa mengusir Tartar, 45 kita bisa mengusir sekutu. Saatnya kita sekarang berdiri mandiri, jadi tuan dan nyonya di kota kita sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila tutur kata saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.